Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebagaimana sudah saya informasikan tadi malam ya di grup WhatsApp, untuk mengganti dan mengejar ketertinggalan kita di dalam menyicil pengumpulan nilai UAS. Maka hari ini Senin pukul 10 kita akan mendengarkan presentasi dari tiga kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3 yang jadwal sebelumnya itu di pertemuan minggu yang lalu ya. Karena memang ada halangan, dosen-dosen di Unisia sedang mengikuti diklat 1 minggu full, ya tidak ada waktu untuk mengadakan Vicon, maka kita akan ganti ya Viconnya itu di hari Senin sekarang. Untuk jadwal kelompok 4, 5, 6 tetap akan kita adakan di minggu ini ya, sesuai jadwal yaitu di hari Rabu 19 Juli pukul 10 ya 00, dan kelompok 7, 8, 9, 10 itu di minggu depannya ya, minggu saat UAS itu. Nah, di sini sudah ada kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 terdiri dari Lucky, Sabda, Elfazah, Aditya, Elvira, Markus. Kelompok 2 Imelda, Mari ya, Raflin, Fauzan, Oni, Marcella. Kelompok 3 Juliana, Aditya, Nengsi, Hinaya, Deborah, dan Zidan ya. Silahkan nanti teman-teman apakah mau semuanya melakukan presentasi atau perwakilan saja, tidak masalah buat saya. Yang penting ada yang mewakili dari salah satu anggota kelompoknya untuk nanti saya lakukan penilaian sebagai nilai UAS. Dari kelompok 1 sudah ada yang siap di sini? Siap, Pak. Oh, Mas Aditya ya. Baik, Baik, Pak. silakan. Mas Aditya, kurang lebih waktunya ya karena ini tiga kelompok yang maksimal 30 menit ya, dengan nanti Baik. tanya jawab atau koreksi dari saya juga. Silakan, Mas. Mulai. Bisa share screen ya, Pak? Bisa, bisa silakan. Nah, apa sudah tampil, Pak? Belum, belum. Masih loading kayaknya ya. Oh. Iya, sudah tampil, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nur Ihsan, SIKOM MIKOM, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Setiadi. Pada kesempatan ini mewakili kelompok 1, bermaksud untuk mempresentasikan yang menjadi tugas kami mini project yang di marketing communication. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya di kelompok 1 ini. Ada Sabda Husna, ada Hendro, Markus, saya sendiri Aditya, Elfazah, dan Elvira. Sebelumnya ingin kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Nur Ihsan bahwasanya dari ke-6 anggota kelompok kami tidak semua bisa hadir. Yang konfirmasi saya sendiri dan juga Elfaza dan Elvira konfirmasinya bisa. Alasannya memang hampir semua dari kami ini sedang aktivitas bekerja dan memang kurang memungkinkan untuk bisa melakukan presentasi secara live langsung seperti itu. Baik, produk yang ingin kami atau produk yang kami bawa dalam mini project ini adalah produk makanan olahan atau ikan olahan yang ini menjadi produk yang sudah ada sebetulnya menjadi produk dari salah satu kawan kami yaitu Hendro, di mana beliau
sudah merintis usaha ini sejak 2018 yang lalu. Sehingga kemudian kami untuk mempelajari atau mengembangkan sesuai dengan teori-teori yang telah diajarkan pada mata kuliah digital marketing communication ini bisa lebih mudah seperti itu. Sehingga kami bersepakat untuk menjadikan produk ini sebagai bahan mini project kami seperti itu. Kami perkenalkan nama produknya adalah cakalang kawanua. Cakalang kawanua ini adalah ikan olahan yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga kemudian bisa lebih praktis untuk bisa dinikmati oleh siapapun dimanapun, kayak gitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini sebagai negara maritim dengan sumber potensi ikan yang sangat melimpah sekali. Oleh karena itu berkaitan dengan bahan baku, insya Allah kita menjadi tidak sangat tidak terbatas, melimpah ruah, sehingga kemudian ini menjadi keunggulan dari produk ini seperti itu. Nah, jadi produk ini sekali lagi saya sampaikan bahwasanya telah ada sejak tahun 2018 yang lalu, yang dimana kemudian Mas Hendro yang menjadi owner dari produk ini seperti itu. Jadi tema dari olahan cakalang kawanua ini adalah makanan ikan olahan yang diproduksi olahan yang praktis seperti itu yang dengan tema pedas seperti itu ya. Jadi ada beberapa tingkatan level yang kemudian ini menjadi daya tarik khusus memang segmentasi untuk kalangan yang memang menyukai makanan pedas seperti itu. Ya, jadi latar belakangnya tentu dalam mini project ini dengan berkembangnya teknologi digital, peluang-peluang komunikasi yang semakin terbuka, borderless, sehingga kemudian pada project ini kami menyusun bagaimana kemudian produk yang kami tawarkan ini bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang sangat luas sekali. Bahkan kabar dari owner, dari Hendro, produk ini sudah menembus ke pasar luar negeri seperti itu, seperti Singapura dan Amerika. Artinya memang ini kan sudah terjadi proses digital marketing seperti itu ya, sehingga kemudian bisa diakses oleh kalangan yang di luar, yang secara jarak sangat jauh sekali seperti itu. Nah, pada kesempatan ini tentunya dalam proyek ini kami coba untuk menyempurnakan atau melengkapi hal-hal yang belum ada sebelumnya pada produk ini seperti itu. Terkait segmentasi, tentu makanan ini sebagai ikan olahan yang praktis dengan tema yang pedas. Secara usia memang kita tidak membatasi ya rentang usia, di mana kemudian ini bisa dinikmati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Tentu dengan kekhasan yang pedas, kami menyasar orang-orang atau kalangan-kalangan yang memang secara bisa menerima rasa pedas lah seperti itu, atau memang punya gaya hidup atau ditujukan kepada konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, menghargai rasa pedas serta makanan olahan yang praktis. Nah, untuk lokasi sendiri kami tidak membatasi, sekalipun memang hari ini kan bagaimana kemudian produk ini sekalipun sebagai khas dari makanan dari Sulawesi Utara atau Manado, tetapi kemudian dengan adanya digital marketing kami bisa mengkomunikasikan seluas-luasnya sehingga kemudian bisa diterima oleh kalangan yang sangat luas. Bukan hanya saja untuk kalangan Indonesia, seluruh Indonesia, tapi bagaimana kemudian juga bisa menjangkau konsumen di luar negeri. Nah, adapun terkait target marketnya, karena memang ini dibuat sebagai makanan yang praktis, target market kita adalah yang pertama anak kos, mereka tinggal di asrama, sering mencari makanan praktis dan lezat ya. Tentu sebagai anak kos, di mana kemudian mereka tidak, atau baik itu latar belakang sebagai pelajar, mahasiswa, atau kemudian pekerja yang mungkin tidak punya waktu banyak untuk memasak sendiri seperti itu, sehingga cakalang kawanua ini, produk ini bisa menjadi alternatif mereka untuk menjadi lauk
ya, teman nasi seperti itu. Yang kedua tentu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang ingin memberikan variasi hidangan praktis di rumahnya dan juga orang kantoran. Nah, mereka yang memiliki waktu terbatas untuk memasak. Ini sekalipun memang secara market bisa saja kita diperluas, tetapi kemudian kami memilih untuk kemudian dipersempit saja, ya, yaitu anak-anak kos, ibu rumah tangga dan orang kantoran yang kemudian secara waktu terbatas punya aktivitas yang aktif dan membutuhkan kemudian hidangan yang praktis. Untuk positioningnya, Cakalang Kawanua memposisikan dirinya sebagai makanan olahan ikan suwir pedas dengan rasa otentik dan kualitas yang terjaga. Artinya memang ini olahan khas daerah di daerah Sulawesi Utara dengan kekhasan yang pedas seperti itu. Dan memang yang membedakannya juga bahwasanya produk ini dikemas secara praktis sehingga bisa dinikmati di mana saja, ya. Apalagi kemudian nanti di berikutnya yang menjadi diferensiasi produk, ya. Yang pertama kemasan, ya. Secara kebiasaan masyarakat lokal mungkin ini menjadi makanan olahan rumahan, tetapi kemudian ketika sebagaimana kita ketahui kalau olahan rumahan itu tidak ada kemasan yang mendukung atau yang pas untuk mengemas olahan ini, mungkin tidak memiliki jangka waktu yang memang cukup lama untuk bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang sangat jauh seperti itu. Sehingga kemasan Cakalang Kawanua menggunakan kemasan food grade, ya, yang aman, praktis, dilengkapi dengan ziplock sehingga memudahkan, tidak harus kemudian direpotkan buka tutup secara repot lah seperti itu, sehingga kemudian bisa tidak harus langsung di satu waktu dihabiskan sekaligus seperti itu, ya. Sehingga kemudian kemasan ziplock dan juga food grade ini salah satu menjadi diferensiasi produk kami seperti itu. Temanya, Cakalang Kawanua memiliki tema kuliner khas Sulawesi Utara yang menarik, mencerminkan kelezatan makanan tradisional daerah tersebut, ya. Untuk dalam komunikasi produknya, Cakalang Kawanua fokus pada kelezatan, kepedasan autentik khas daerah yang membuat konsumen ingin mencicipinya lagi dan lagi. Jadi ini pun kemudian bisa menjadi daya tarik pariwisata sebagai oleh-oleh khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Tetapi kemudian kami juga bisa menjangkau ke seluruh daerah, khususnya kemudian mereka yang penasaran dan ingin menikmati bagaimana kemudian produk atau olahan ikan yang khas dari Sulawesi Utara seperti itu. Ya, tentu secara historis atau cerita di balik Cakalang Kawanua ini memiliki cerita tentang warisan kuliner tradisional di wilayah Sulawesi Utara pada khususnya seperti itu. Sehingga kemudian di Sulawesi Utara sendiri ini menjadi makanan yang memang sudah biasa. Nah, tetapi beda halnya seperti kita yang tidak di Sulawesi Utara, tentu akan kesulitan kemudian karena memang untuk mengakses produk ini tidak di setiap tempat ada kayak gitu. Sehingga kemudian ketika kita hari ini menjangkau lebih luas lagi wilayah dengan dukungan digital marketing, akan memudahkan setiap orang untuk bisa merasakan, mencoba dari produk kami ini seperti itu. Nah, adapun harga, produk ini ditawarkan dengan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, ini menurut owner, ya, karena memang owner membandingkan dengan produk-produk sejenis dengan merek lain di tempat lain, harganya sejauh ini masih lebih murah seperti itu. Nah, jumlah konsumen ini berdasarkan perjalanan Cakalang Kawanua ini dari tahun 2018. Ada beberapa data yang owner sampaikan bahwasanya berdasarkan penjualan jumlah konsumen yang membeli produk ini dalam sebulan mencapai 1.500 sampai 2.000 pak per bulan seperti itu, dengan komposisi konsumen 65% wanita dan 35% pria dengan rentang usia 18 sampai 60 tahun. Artinya memang dari perjalanan 2018 sampai hari ini sudah ada persentase yang kemudian rata-rata dari konsumen itu dengan, ya, rata-rata konsumen wanita sekitar 65% dan juga konsumen pria 35%.
Ya, kayak gitu. Adapun strategi komunikasi pemasaran digital yang kami terapkan atau sedang coba kami terapkan pada produk ini, tentu yang pertama adalah analisa pasar ya dan target konsumen. Analisa pasar ini menjadi penting, kenapa? Karena tentu apakah kemudian pasar membutuhkan produk ini atau kemudian apakah produk ini memiliki daya tarik untuk bisa diterima pasar, kayak gitu. Nah, tentu kalau kita berkaca pada perjalanan dari 2020 2022 lebih kurang ketika pandemi terjadi, ya wisatawan atau pariwisata di Indonesia ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dan ketika 2008 2002 pertengahan sampai hari ini pariwisata berdasarkan beberapa analisa mulai mengalami peningkatan. Tentu ini menjadi kabar baik bagi produk ini, di mana kemudian sentra-sentra sentra-sentra oleh-oleh yang kemudian berada di tempat-tempat pariwisata ini pun menjadi target market kami, seperti itu. Ya. Yang berikutnya membangun online preference, ya, membuat website resmi ini sebagai etalase kami yang official gitu ya, dan juga kemudian membuat akun media sosial yang paling diminati hari ini, tentu dengan segmentasi yang telah kami sampaikan di awal, dan menjalin kerjasama dengan food blogger dan influencer kuliner ini sebagai strategi dari online preference-nya. Berikutnya, nah ini pun sebagai strategi untuk mengkomunikasikan produk ini ke masyarakat yang lebih luas lagi. Tentunya dengan interest kepada makanan olahan pedas, ya, dan juga tadi yang tadi saya sampaikan, ya. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan influencer kuliner, food blogger, atau key opinion leaders, ya, atau call seperti itu, baik itu di TikTok, di Instagram, atau di media sosial yang lainnya. Ya, meminta influencer untuk mereview, memasak dengan atau mempromosikan cakalang kawanua, dan juga memberikan diskon khusus atau paket gratis kepada influencer untuk dibagikan ke followers, seperti itu, sebagai giveaway dari influencer tersebut. Ya, dan berikutnya adalah konten menarik di media sosial. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya media sosial itu adalah bagaimana kemudian membangun membangun perhatian dengan konten-konten yang menarik, baik itu di TikTok, di Instagram, atau media sosial yang lainnya, ya. Dan juga memanfaatkan fitur live di media sosial dan menciptakan konten visual yang menarik. Selain desainnya yang menarik, juga konten-konten yang dibawa itu bagaimana bisa mencerminkan atau memang memberikan engagement yang bagus bagi media sosial Cakalang Kawanua ini. Pemasaran konten dan SEO, tentu yang setelah kemudian kami bangun websitenya, bagaimana kemudian website ini bisa teroptimasi dengan baik, ya, dan saling terhubung di antara satu dengan yang lainnya, antara website dan media sosial, termasuk kemudian di antaranya adalah di Google Businessku atau di Google Profile, ya, seperti, sehingga kemudian produk ini bisa dicari oleh pelanggan di Google, seperti itu. Menghasilkan konten yang informatif dan menarik seperti blog, artikel, tips memasak pedas, dan berbagi konten secara teratur melalui media sosial dan email marketing, ya, untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik, atau mungkin dengan pelanggan Cakalang Kawanua ini sendiri. Dan tentu setelah kemudian berbagai macam fitur yang gratis yang bisa kita optimalkan melalui media sosial maupun website, ada juga fitur paid advertising yang bisa dilakukan melalui produk ini, ya. Di antaranya iklan berbayar pada platform Facebook atau Instagram, bisa juga melalui TikTok atau iklan di marketplace, ya. Menargetkan iklan sesuai audiens yang relevan dan memonitor, mengoptimalkan kinerja iklan berdasarkan data analisa yang diperoleh, ya. Dan juga ada promosi khusus
promosi khusus ini yaitu dengan memberikan promo atau diskon melalui platform media sosial seperti kode kupon eksklusif, bundling, dan gratis ongkos kirim. Dan mengadakan kontes atau giveaway di media sosial untuk melibatkan konsumen dan membangun loyalitas merek. Menggunakan alat analitik media sosial untuk memonitor kinerja kampanye, memahami perilaku konsumen, melacak data seperti jumlah pengikut, interaksi, konversi penjualan, dan umpan balik pelanggan. Menggunakan wawasan yang diperoleh untuk melakukan perbaikan, mengoptimalkan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari keunggulan kita melakukan paid advertising ya, seperti itu. Baik itu di Facebook, Instagram, atau di platform lainnya, di mana kemudian kita bisa membatasi segmen kita dan juga bisa mengevaluasi hasil dari periklanan kita. Seperti itu, sehingga kemudian bisa dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kemudian di kemudian hari iklan kita itu bisa lebih efektif dan menjangkau ya siapa yang jadi segmen kami, seperti itu. Dan ini contoh-contoh pemasaran komunikasi digital yang telah dilakukan oleh Cakalang Kawanua ya. Selain ada di Instagram, di TikTok, dan juga ada di marketplace seperti Shopee, seperti itu. Nah. Dan berkaitan dengan pemilihan media, ya, sosial media marketing, mengingat target audiens yang luas, cakupan geografis yang luas, sosial media adalah media yang tepat untuk mempromosikan produk Cakalang Kawanua ini. Terlebih, tidak semua orang atau kalangan sudah tahu dengan produk ini, sehingga kemudian perlu ada proses edukasi melalui media sosial. Ini adalah salah satu komunikasi yang menurut kami efektif untuk mengkomunikasikan bahwasanya produk olahan ini bisa produk olahan ini bisa diperkenalkan kepada publik yang luas ya, sebagai olahan yang lezat dan bisa dinikmati oleh semua kalangan di semua wilayah. Karena karena borderless menggunakan digital marketing, sehingga kemudian semua orang dimanapun itu bisa menikmati olahan ikan ini, seperti itu. Dan juga website dan blog membangun situs web resmi untuk Cakalang Kawanua yang tadi disampaikannya. Nah, selain itu juga untuk menjaga hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan, juga memanfaatkan email marketing dan mengirimkan konten-konten atau memang email yang secara berkala. Nah, dan juga berkolaborasi dengan influencer dan iklan berbayar. Nah, ya, keunggulan strategi dari Cakalang Kawanua ini ya. Secara produk kami memiliki kualitas, sehingga kemudian kami percaya diri untuk bisa mengkomunikasikan ini seluas-luasnya ya orang, seperti itu ya, seluas-luas wilayah, sehingga kemudian produk ini sudah percaya diri untuk kemudian dipublikasikan melalui media-media, melalui strategi digital marketing kayak gitu. Segmentasi pasar yang tepat ya, strategi pemasaran digital yang efektif, diferensiasi yang jelas, harga yang kompetitif, dan peningkatan kesadaran dan loyalty pelanggan yang terus dibangun dan dijaga. Ya. Kesimpulannya, dalam era digital yang semakin maju ini, strategi pemasaran digital communication telah terbukti efektif dalam meningkatkan visibilitas, kesadaran merek, dan juga penjualan produk. Dalam kasus Cakalang Kawanua, strategi pemasaran digital telah menjadi faktor kunci keberhasilan dalam memperluas pangsa pasar dan bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat pada penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, ini saya mau tanya dari beberapa penjelasan tadi, strategi penggunaan media sosial itu tuh semuanya sudah diterapkan ya? Baru beberapa, Pak. Baru beberapa. Belum semuanya. Jadi Nah, saya minta poin-poinnya. Jadi dari proposal yang disusun oleh kelompok Mas Aditya ini, strategi yang mana, media yang mana yang direkomendasikan untuk digunakan dalam proses marketing, digital marketingnya? Ya, yang pertama tentu kita harus punya rumah dulu ya. Jadi kalau website ini belum ada, tetapi sedang direncanakan dibuat sesegera mungkin karena ini sebagai rumah gitu ya.
sebagai sumber komunikasi yang utama kami dari website itu. Yang sudah ada itu di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga marketplace ya di Shopee. Dan ya itu Pak, sementara baru itu ya. Dan sepertinya untuk di awal ini ke beberapa apa eh, media sosial ini gitu ya cukup efektif ya untuk mengkomunikasikan atau mempromosikan dari produk ini seperti itu. Berarti kan kelompok ini mengambil produk yang sudah ada, ya kan? Berarti kan Ya, kalau yang sudah ada, tantangannya adalah menyajikan yang baru gitu, bukan memindahkan yang sudah digunakan gitu. iya, Kemudian tadi TikTok sudah digunakan, media apa YouTube digunakan ya. Berarti rekomendasinya berarti website ya, kata Mas Adit. website dan juga itu Pak untuk optimasi di bagaimana di Google My Business itu ya. Itu SEO. pun belum jadi belum baru ada di tempat asalnya gitu ya. Mm-mm. Dan ini belum dipasang di mana di tempat-tempat lainnya untuk kemudian ditebar jaring sehingga kemudian ketika orang Jakarta nyari di Google nemu di wilayah yang dekat dengan mereka. Mm. Ini pun jadi rekomendasi. Yaitu bisa dikerjasamakan dengan tempat-tempat atau toko-toko oleh-oleh seperti itu. Ini jadi rekomendasi dari grup juga. Oke. Berarti kan kalau produk cakalang ini sudah banyak ya Mas ya, bukan bukan Ya, satu-satunya gitu. Itu masuknya ke dalam eh, Red Ocean Strategi atau Blue Ocean Strategi kira-kira. ya kalau kalau menurut kami ini masih di Blue Ocean ya, belum masuk ke Red karena memang ini masih eh, banyaknya itu menurut kami belum sebanyak pada produk-produk yang sangat umum seperti itu. Kalau pengertian dari Blue Ocean Strategi itu apa Mas? Kalau menurut saya Blue Ocean Strategi itu adalah bagaimana kemudian kita memulai produk di market yang masih sangat minim pesaing seperti itu. Mm-mm. Artinya sehingga kita tidak terlalu mengeluarkan effort yang sangat berat lah seperti itu untuk kemudian mempromosikan produk yang ada seperti itu. Berbeda Sementara hal dengan Red Ocean ya. Red Ocean Strategi banyak pesaingnya. Oh, oh, ya banyak pesaing. Nah, ini produk ini banyak pesaing atau sedikit pesaing? Menurut kami masih sedikit Pak. Oh, masih sedikit ya. Oke. Sudah dikirim ya ke email Mas Adit ya? Sudah Pak. Oke. Cukup lengkap ya materinya juga dapat saya pahami ya. Saya juga tadi sambil mengamati poin-poin yang memang ditanyakan dalam proposal, latar belakang segmentasi ya, strategi, media dan keunggulan itu sudah terpenuhi dan Baik sudah Pak. sangat lengkap justru. Terima kasih Mas Adit sudah mempresentasikan dan mewakili kelompok satu ya, nilainya sudah ada. Nanti silahkan disubmit saja itunya filenya ke LMS. Kalau kemarin ke apa namanya Email ya. email, nanti ke LMS minggu depan pada saat minggu perkuliahan ya. Nanti saya bukakan apa untuk submit UASnya. Gitu Baik ya. Pak Isan. Terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih Mas Terima Adit kasih. Ya. sudah melakukan presentasi. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua ya. Kelompok kedua ada Imelda, Mary, ya, ada Raflin, Fauzan, Oni dan Marcella. Di sini sudah ada kelompok kedua. Kelompok berapa nih yang sudah ada kayaknya kelompok tiga ya. Ada kelompok tiga Juliana, Aditya, Nengsi, Hinaya, Deborah, Zidan. Silakan. Silakan. Kelompok tiga dan kelompok dua. Kalau tidak ada ya kita tutup saja. Berarti Vkonnya hanya dihadiri oleh kelompok satu yang mendapatkan nilai. Eh, Mas Adit, Aditya, Adit Siap izin, Dityana Pak. gimana? Saya dari kelompok 3, Pak. Oke, kelompok tiga. Sudah siap Mas presentasi? Siap sudah, Pak. Mohon maaf kameranya kurang mendukung nih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Izin share screen, Pak. Baik, silakan. Yang presentasi siapa? Mas Adit sama siapa?
atau sendirian? Siap, yang presentasi saya, Pak. Oke, silakan. Waktunya kurang lebih Izin, maksimal apakah sudah muncul? 30 menit ya, Mas. Sudah muncul, silakan. Siap. Santai saja ya presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Aditya Tiana. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah proposal yang telah kelompok kami susun. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah saya sendiri, Aditya Tiana, Deborah Daniela, Kasasa Julian, Kinaya Ayu Kamila, Nengsi, dan Zidan Iza. Kelompok 3 memilih produk yang sudah ada, yakni MS Glow, dengan latar belakang karena salah satu anggota kelompok kami ada yang menjadi reseller dari MS Glow. Latar belakang dari pemilihan produk ini karena MS Glow merupakan produk perawatan kulit yang terbaru dan luar biasa menjadi pilihan terbaik untuk kebutuhan perawatan. Mohon maaf sebentar Bapak. Latar belakang, MS Glow merupakan produk perawatan kulit terbaru yang luar biasa menjadi pilihan terbaik untuk kebutuhan perawatan kulit. Perawatan kulit adalah aspek yang sangat penting dalam menjaga penampilan kita di era di mana standar kecantikan semakin tinggi. Kita semua ingin memiliki kulit yang sehat, bercahaya, bebas dari masalah kulit seperti jerawat, kusam, dan penuaan dini. Selanjutnya, MS Glow adalah merek perawatan kulit yang telah memperoleh popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu alasan mengapa MS Glow menjadi pilihan yang populer adalah karena formulasi produk yang sangat berkualitas. Produk-produk MS Glow dirancang dengan menggunakan bahan-bahan alami yang dipilih secara hati-hati untuk memberikan manfaat terbaik bagi kulit kita. Formulanya dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah dan menggunakan teknologi terkini dalam dunia perawatan kulit. Keunggulan lain dari produk MS Glow adalah keefektifannya dalam menangani masalah kulit yang umum seperti jerawat, bekas jerawat, kulit kusam, dan penuaan dini. Banyak pengguna yang telah melaporkan perbaikan yang signifikan setelah menggunakan produk ini secara teratur. Kulit mereka terlihat seperti bersinar dan lebih halus dan lebih sehat. Selanjutnya, MS Glow juga dikenal karena konsistensi dan kemampuan produknya. Merek ini menjaga standar kualitas yang tinggi dalam setiap produknya. Setiap formula diuji secara ketat dan memastikan keamanan dan kecocokan pada berbagai jenis kulit. Kemudian, MS Glow juga menawarkan berbagai pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi kulit kita dengan rangkaian produk yang luas dan pembersih wajah hingga pelembab dan serum. MS Glow memastikan bahwa kita memiliki solusi perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhan individu. Berbicara mengenai segmentasi, MS Glow ini dijual untuk semua kalangan, baik dari balita hingga orang tua, karena MS Glow mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan kalangan dan aman dipakai untuk kalangan tersebut. Produk MS Glow juga dikenal dengan harga yang cukup normal, sekitaran 70 sampai 100 ribu per produknya. Selain itu, MS Glow juga mengeluarkan harga paketan di harga 300 ribu. Dengan harga ini, Anda sudah mendapatkan serum, sunscreen, toner,
night cream, dan sabun cuci muka dengan harga yang cukup terjangkau di kalangan orang dewasa. MS Glow juga diperjualbelikan, terutama untuk orang dewasa dan orang tua, karena Udah keluar ya suaranya Mas Adit. Gangguan nampaknya ya. Ada anggota yang lain di sini yang bisa melanjutkan. Oh, Mas Aditnya trouble ya. Nah, ada Deborah, ada Bu Nengsi, ada Mbak Hinaya di sini anggota kelompoknya. Silakan. Mungkin atau mana nih Mas Aditnya keluar ya? Hmm. Silahkan mungkin bagi yang bisa membantu itu di share screen saja dari siapa nih yang ada filenya. Pasti punya filenya ya. Hmm. Nggak bisa ya Bu Nengsi ya. Mute unmute-nya. Mbak Deborah, Mbak Hinaya. Kalau nggak di kontak coba Mas Adit. Iya Pak, saya bisa. Namun untuk filenya mungkin ada Deborah atau Kaningsi yang bisa share screen. Soalnya saya sedang di luar juga Pak. Boleh, boleh. Ya, silahkan. Dari segmentasi tadi ya dilanjutkan. Sebentar ya, Pak. Oke. Ya, gimana? Tadi sempat mau share screen, Mbak Deborah belum muncul nih. Ini Pak lagi buka filenya, Pak. Oke. Ya, perkenalkan, selamat siang Pak Ihsan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kinaya Ayu Kamila. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya tadi terdistract oleh trouble ya, oleh Kak Adit. Boleh tolong di full screen, Deborah? Ya. Oke, untuk segmentasi ini, MS Glow itu dijual dengan harga yang cukup normal, sekitar 70.000 sampai 100.000, seperti yang tadi Kak Adit bilang. Jadi dalam paket yang harga 300.000 sudah mendapatkan serum, sunscreen, toner, night cream, dan sabun cuci muka. Nah, harga ini sangat cukup terjangkau, apalagi di kalangan orang dewasa. Seperti yang kita tahu,
kalau orang dewasa sendiri karena sudah memiliki gaji sudah bisa untuk membeli paket seperti ini dengan harga 300.000. Mungkin untuk anak-anak remaja yang menggunakan produk ini mungkin bisa mencicil dengan setiap bulannya dari uang mereka. Lalu MS Glow ini juga diperjualkan terutama untuk orang dewasa dan orang tua. Karena mengapa demikian? Karena saat kulit sudah semakin menua, perlu adanya skincare untuk menahan barrier dari kulit orang tersebut. Lanjut. Lalu ada segmentasi. MS Glow ini berbeda dengan skincare lain karena pertama, skincare ini mendapatkan reputasi yang sangat baik di kalangan para ahli perawatan kulit. Lalu sudah terdaftar di BPOM RI. Lalu yang ketiga bebas dari bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Lalu sangat ampuh mengatasi jerawat, flek hitam, bekas jerawat, penuaan dini, dan masalah kulit lainnya. Lalu, skincare ini sangat aman digunakan oleh pria, ibu menyusui, atau ibu hamil. Dan hasil pemakaian dan perubahan dapat dilihat dalam kurun waktu 1 minggu. Slide. MS Glow didirikan pada tahun 2013 dan didirikan oleh 2 wanita tangguh, yaitu Sandi Purnamasari dan Maharani Kemalasari. Oleh karena itu, nama brandnya diambil dari singkatan nama pendiri tersebut, yaitu MS Glow. MS Glow juga merupakan singkatan dari moto brand, yaitu Magic for Skin. Nama ini mengandung makna dan untuk mencerminkan sebuah produk glowing terbaik di Indonesia. MS Glow berdiri karena hobi kedua foundernya yang selalu ingin terlihat cantik dan sehat, sehingga brand kecantikan ini menawarkan produk kosmetik dan perawatan tubuh. Yang berawal dari penjualan produk MS Glow Skincare dan body care secara online, dan telah memperoleh kepercayaan dari jutaan customer. Brand kecantikan ini terus melakukan pengembangan produk. Slide. Lalu kita masuk pada slide strategi komunikasi pemasaran. Strategi pemasaran produk pada MS Glow cenderung lebih kepada digital advertising yang mengikuti era teknologi dan digital seperti sekarang. Contohnya di mana rata-rata orang lebih tertarik dengan suatu produk yang dipasarkan secara online melalui digital advertising seperti melalui search engine, marketing, dan social media marketing. Nah, strategi pemasaran produk MS Glow diantaranya pertama, promosi produk melalui iklan baik secara media-media online maupun media konvensional. Kalau media-media online nanti akan dijelaskan pada pemilihan media. Lalu yang kedua, tidak hanya promosi offline saja, namun juga secara online melalui media sosial dengan strategi pemasaran omnichannel, yaitu memakai atau melalui berbagai platform yang saling terintegrasi. Yang ketiga, menggait influencer baik mikro maupun makro, bahkan premium, serta menjadikannya sebagai brand ambassador produk dan juga bekerja sama dengan dokter untuk menciptakan brand awareness. Lalu public figure yang menjadi brand ambassador MS Glow diantaranya Nagita Slavina, Bunda Korla, Ivan Gunawan, 5 Miss Mega Bintang Indonesia, dan juga salah satunya artis Korea itu Chanu. Slide. Lalu teknik pendekatan. Teknik pendekatan yang digunakan oleh brand MS Glow dalam memasarkan produk-produknya diantaranya adalah yang pertama social media marketing. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, social media marketing, mengapa MS Glow memilih pendekatan ini? Karena di era seperti sekarang, social media marketing sangat berpengaruh karena setiap orang pasti memiliki handphone dan juga memiliki media sosial. Promosi dilakukan secara online melalui akun resmi sosial media brand MS Glow dan juga menaruh berbagai informasi terkait produk pada laman akun tersebut. Jadi MS Glow membuat akun media sosial untuk menjawab berbagai macam keluhan, baik pertanyaan oleh konsumen ataupun calon konsumen. Dengan menggunakan sosial media marketing, tentu saja akan memudahkan para konsumen untuk mengetahui mengenai produk tersebut. Bahkan hingga melakukan aksi yaitu pembelian produk, apalagi seperti yang saya bilang di era digital seperti saat ini. Lalu yang kedua, strategi 4P dan 4E. Dengan variasi produk yang banyak, harga yang terjangkau, dan promosi yang lancar, serta pembelian melalui berbagai platform, maka konsumen mendapatkan pengalaman menggunakan produk MS Glow dan kemudahan dalam membeli produk melalui berbagai platform e-commerce. Apalagi di masa pandemi, tentu kita sangat terbantu dengan adanya e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya dalam membeli kebutuhan
kita sehari-hari, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Selanjutnya, hasil dari pengalaman konsumen akan diukur oleh perusahaan. Apakah konsumen rela membagikan pengalamannya melalui media sosial, lalu konsumen akan menyampaikan pengalamannya serta mempromosikan produk MS Glow melalui word of mouth. Nah, word of mouth ini sangat-sangat, menurut kelompok kami, sangat berpengaruh juga karena bagaimanapun situasinya, word of mouth lebih dipercaya oleh konsumen karena udah ada testimoni atau review dari orang tersebut. Slide. Lalu yang ketiga, menggunakan model ISAS, The Dance Way. Model ISAS ini terdiri dari attention, interest, search, action, share. Dan ISAS merupakan perubahan perilaku konsumen di era digital. Di era ini, saat suatu produk mendapatkan perhatian dari konsumen, maka konsumen tersebut akan mulai menunjukkan ketertarikan dan melakukan pencarian sebagai pembanding. Dan juga untuk menemukan informasi terkait produk serta review atau testimoni dari produk tersebut seperti yang saya bilang, agar konsumen tersebut lebih yakin. Lalu jika sudah teryakini dengan hasil pencarian didapatkan, maka akan melakukan aksi, yaitu membeli produk tersebut. Di mana aksi inilah yang diharapkan oleh perusahaan brand tersebut. Lalu setelah menggunakan atau mencoba produk tersebut, maka konsumen tersebut akan membagikan pengalamannya dengan produk tersebut baik dari mulut ke mulut hingga diangkat ke media sosial, sehingga kita banyak menemukan testimoni dan review yang kita bisa lihat di media sosial, baik dari artis maupun masyarakat yang bukan artis atau influencer mikro atau influencer makro. Sehingga akan banyak calon konsumen lain yang tertarik dan melakukan hal yang sama dengan para konsumen lainnya. Slide. Lalu pemilihan media. Nah, untuk menjangkau khalayak, pemilihan media pemasaran MS Glow menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga Facebook. Kalau di Instagram, seperti yang kita bisa lihat, ada akun Instagram untuk brand MS Glow ini, dan TikTok juga terkadang mereka melakukan live di TikTok untuk menjual produk-produknya. Dengan melakukan promosi di media sosial, dengan cara membuat konten dan pasang iklan di marketplace, diharapkan produk MS Glow banyak dilihat dan menjadi perhatian banyak orang. Nah, contoh pemilihan medianya yang pertama adalah Facebook. Pada fitur marketplace di Facebook, ini bisa dimanfaatkan untuk pasang iklan bagi setiap reseller MS Glow. Slide. Lalu yang kedua ada TikTok. Nah, TikTok ini banyak di-download aplikasinya dan juga banyak dilihat oleh orang-orang. Apalagi kalau di TikTok itu kan lebih seperti konten. Jadi akan mudah untuk memasarkan suatu produk. Pengguna TikTok tentunya sudah tidak asing dengan fitur live. Terlebih saat live reseller bisa memberikan promosi kepada konsumen. Nah, tidak hanya untuk memberikan promosi kepada konsumen, tapi terkadang ada juga beberapa influencer ataupun orang-orang lainnya yang membagikan review atau testimoni melalui TikTok ini. Selain itu juga membagikan cara atau tutorial bagaimana atau memberikan cara atau tutorial bagaimana menggunakan produk atau skincare tersebut. Slide. Lalu Instagram. Reseller dapat menggunakan Instagram untuk promosi produk MS Glow. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah akun Instagram dari brand MS Glow yang selalu memberikan informasi mengenai produk-produknya dan juga seputar promo dan lain sebagainya. Slide. Keunggulan strategi. Yang pertama ada strategi pemasaran omnichannel, yaitu menggabungkan berbagai saluran pemasaran, baik online maupun offline, untuk memberikan pengalaman seragam kepada pelanggan. Dalam strategi ini, MS Glow menyusun kampanye yang terintegrasi melalui berbagai saluran seperti toko fisik, situs web, media sosial, aplikasi seluler, dan lainnya. Dengan cara ini, pelanggan dapat berinteraksi dengan merek di berbagai titik kontak, meningkatkan keterlibatan dan kesadaran merek. Lalu, pemanfaatan influencer dalam strategi pemasaran melibatkan bekerja sama dengan individu yang memiliki pengaruh dan jumlah pengikut yang besar di media sosial. Influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini dan perilaku pengikut mereka. Dengan memanfaatkan influencer yang relevan dengan target pasar bisnis, perusahaan dapat memperluas jangkauan merek mereka, membangun kepercayaan pelanggan, dan juga meningkatkan penjualan.
Dalam pemanfaatan influencer ini juga merupakan salah satu cara ampuh untuk memasarkan produk, karena dengan adanya brand ambassador maupun influencer akan menarik banyak orang untuk menggunakan produk tersebut. Keunggulan strategi pemasaran dengan pendekatan media sosial atau social media marketing memiliki beberapa keunggulan yang dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Di antaranya, yang pertama, jangkauan luas. Media sosial memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global dengan populasi pengguna media sosial yang besar dan terus berkembang. Bisnis dapat mengakses potensial pelanggan baru yang belum pernah mereka jangkau sebelumnya. Yang kedua, targeting yang tepat. Platform media sosial menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan bisnis untuk memilih dan mengarahkan iklan mereka kepada audiens yang spesifik, mulai dari data demografis, minat, perilaku online, dan preferensi pengguna dapat digunakan untuk menyusun target audiens yang tepat, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Lalu yang ketiga, interaksi dan keterlibatan. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara bisnis dan pelanggan potensial melalui komentar, pesan langsung, dan berbagai konten bisnis yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan audiens mereka, seperti menjawab pertanyaan, mengatasi masalah, dan membangun hubungan yang lebih dekat. Nah, hal ini dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan kepercayaan pelanggan. Lalu yang keempat, ada konten kreatif. Media sosial menyediakan platform yang baik untuk berbagi konten kreatif seperti gambar, video, dan cerita. Bisnis dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun merek dan merek mereka dengan membagikan konten yang menarik dan berharga bagi audiens. Konten yang menarik dan viral dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan bisnis. Slide. Kesimpulannya adalah, melalui penggunaan media sosial, konten digital, dan kolaborasi dengan influencer kecantikan, produk MS Glow telah memberikan informasi yang relevan dan menginspirasi konsumen untuk merawat kulit mereka dengan produk MS Glow. Dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba sampel produk, memberikan diskon khusus, dan menyediakan paket promo, MS Glow memperlihatkan komitmen mereka dalam memberikan pengalaman yang positif bagi konsumen. Mereka mendengarkan umpan balik konsumen dan terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. MS Glow berusaha untuk memberikan solusi perawatan kulit yang berkualitas, mengedepankan transparansi dalam komunikasi, dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen mereka. Dengan strategi pemasaran yang fokus pada konsumen, MS Glow berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa produk MS Glow adalah pilihan yang tepat untuk merawat dan mempercantik kulit mereka. Slide. Penutup, produk MS Glow telah sukses dalam memperkenalkan rangkaian perawatan kulit yang efektif dan inovatif kepada konsumen. Dengan fokus pada kualitas bahan, hasil penelitian ilmiah, dan dukungan positif dari pengguna, MS Glow telah membuktikan diri sebagai pilihan terpercaya dalam perawatan kulit. Melalui strategi pemasaran yang terarah, MS Glow telah berhasil mencapai konsumen, membangun kesadaran merek, dan memperoleh kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, MS Glow menjadi solusi yang menarik bagi mereka yang ingin mencapai kulit yang cerah, sehat, dan bersinar. Sekian Pak presentasi kelompok kami. Oke, coba dibuka lagi Mbak Deborah itu di slide segmentasi ya sebelumnya. Nah, segmentasi ini isinya apa ya segmentasi itu? Ini tuh isinya yang saya tangkap itu adalah menjelaskan gitu ya, apa yang dimiliki oleh produk ini gitu ya. Coba ada beberapa slide kan. Segmentasinya siapa gitu ya. Tidak dijelaskan. Segmentasi itu terdiri dari segmentasi geografis, demografis, dan apa namanya psikografis gitu. Geografis itu ini tuh di mana gitu ya dipasarkannya. Kalau memang secara nasional di seluruh wilayah di Indonesia jelaskan. Secara demografis tuh kepada kalangan siapa saja ya. Tadi disebutkan, dijelaskan juga bahwa orang-orang dewasa sudah punya gaji lah katanya ya. Dikerucutkan itu pendapatan gajinya dari berapa sampai berapa yang termasuk ke dalam segmentasi produk ini gitu ya.
Lalu untuk siapa saja? Untuk laki-laki dan perempuankah atau hanya untuk perempuan saja gitu kan? Lalu psikografisnya, bagaimana gaya hidupnya, wanita karirkah gitu ya, atau bukan wanita karir juga, semua wanita gitu ya, yang memperhatikan aspek kecantikan, kebersihan gitu. Itu tidak ada poin-poin itu di dalam penjelasan segmentasi, padahal itu harus ada. Lalu targetnya siapa? Ya dikerucutkan dari segmentasi itu ditargetkannya siapa? Seperti kelompok sebelumnya itu sudah cukup bagus gitu ya, dari segmentasi dikerucutkan menjadi target. Lalu positioning daripada produk ini apa gitu ya. Jadi mungkin di dalam penjelasan segmentasi ini ada poin-poin yang itu lebih tepatnya ditulis ke dalam subjudul atau bagian positioning ya. Positioning itu adalah atau kata lain daripada diferensiasi, perbedaan dari produk-produk yang lain. Kan banyak kan skincare yang lain itu. Nah, itu diferensiasi atau posisi produk MS Glow ini apanya gitu. Oh, karena apa namanya MS Glow ini memiliki beberapa produk yang sesuai dengan kategori segmentasi masing-masing dari umur anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian dari paketannya juga tadi ada serum, ada apa? Ada ada krim gitu ya, ada bla 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 itu ya yang tidak ada. Lalu saya ingin tanya nih, siapa saja yang bisa menjawab Mbak Deborah, Mbak Hinay atau Mbak Nengsi? eh Rekomendasi yang ditawarkan oleh kelompok ini ya, rekomendasinya itu di dalam media dulu deh. Media apa yang direkomendasikan untuk digunakan oleh MS Glow ini yang memang belum digunakan? Kira-kira apa medianya? Baik, baik Pak, saya akan menjawab. Kalau untuk rekomendasi media, tentu saja seperti yang tadi sudah disebutkan, melalui TikTok, media sosial, itu sangat direkomendasikan, Pak. Hmm. Karena seperti yang kita tahu, apalagi di generasi sekarang, generasi milenial dan generasi Z, di saat ini semakin banyak yang menggunakan akun media sosial, sudah pasti mereka akan mencari mengenai brand tersebut atau produk tersebut melalui Instagram terlebih dahulu. Apakah produk tersebut memiliki akun Instagram? Jika misalkan produk tersebut memiliki akun Instagram, mereka akan melakukan direct message atau DM melalui akun Instagram dan juga akun-akun lainnya untuk menanyakan bagaimana sih produk tersebut, apakah ini bagus atau bagaimana, dan juga mendapatkan informasi melalui akun-akun media sosialnya karena seperti yang kita tahu akun media sosial dari produk-produk apalagi seperti skincare dan produk lainnya itu selalu memberikan informasi tentang produknya melalui akun-akun media sosial seperti promo ataupun produk paket-paketan lainnya dan juga sering menghadirkan review-review dari berbagai influencer maupun artis. Seperti itu, Pak. Memangnya Instagramnya belum digunakan? MS Glow belum menggunakan Instagram selama ini. Sudah, Pak, sudah ada Instagramnya. Sudah ada Instagramnya. Lalu rekomendasi yang Oh, ini untuk rekomendasi ke depannya ya, Pak? iya. Oh, maaf, maaf, Pak. Kalau untuk ke depannya sih lebih ditingkatkan lagi sih, Pak, untuk websitenya. Saya juga menurut kelompok kami, untuk websitenya sendiri belum terlalu banyak mengenai informasinya. Dan juga untuk iklan seperti iklan di YouTube ataupun di yang sebagainya itu juga saya belum pernah melihat dan kelompok kami juga belum pernah melihat apakah ada di YouTube seperti iklan ad sedikit kalau kita membuka video di YouTube. Seperti itu sih Pak. Jadi biar lebih memasarkan produknya lagi. Sebenarnya ini sudah bagus, cuma akan lebih bagus kalau ditingkatkan lagi Pak. Tadi disebutkan medianya itu omnichannel ya, artinya saling terhubung satu sama lain. Boleh disebutkan media apa saja yang terhubung itu satu sama lainnya tuh? Untuk media yang terhubung itu media sosial Pak, seperti TikTok, Instagram, dan juga dia ada website. Walaupun websitenya belum seperti yang diharapkan udah lebih memasarkan lagi, tapi itu sudah terhubung Pak. Mm-mm. Sudah terhubung ya. Ya, Ya sudah, baik, silahkan ditutup saja.
Ya, sudah cukup presentasi kelompok 3 ini. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby dulu ya, ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3 kalau ada kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 ada Imelda, Mary, Raflin, Fauzan, Oni, Marcella. Ada yang mau mewakilkan? Ya Pak, baik Pak. Ya, Mas Ditunggu Pak Oni, sebentar ya silakan. Pak. Baik Pak. Hmm. Maaf Pak, untuk share screen-nya apakah sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke, Silakan. selamat siang teman-teman semuanya dan Pak Ihsan khususnya. Perkenalkan saya Oni Dwi Prasetyo, mewakili kelompok 2 untuk presentasi mini project. Kami untuk di kelompok 2 di mini project ini kita mengambil produk berupa chips ya dari kentang dan kita namakan crocodile chips atau keripik kentang. Untuk kelompok 2 ada Fauzan Gutawan, kemudian ada Imelda Francisca, ada Marcella, Mariati, Muhammad Rafi, dan saya sendiri. Nah, untuk poin-poin yang akan kita bahas di sesi ini nanti ada latar belakang, kemudian ada segmentasi, ada strategi komunikasi pemasaran digital, kemudian pemilihan media, serta keunggulan strategi, dan diakhiri dengan penutup. Untuk latar belakang sendiri, eh, bisnis makanan ringan merupakan salah satu bisnis yang saat ini cukup berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar sekali. Dan berdasarkan data dari www.indataindustri.com, industri makanan ringan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, volume distribusi makanan ringan di Indonesia sebesar 1.281 juta kilogram, tumbuh 8% dari tahun 2020 dengan volume distribusi sebesar 1.183 juta kilogram. Dan di akhir tahun 2022 sendiri, volume distribusi sebesar 1.357 juta kilogram atau naik sekitar 6%. Pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Atas dasar kepedulian serta dampak jangka panjang serta kesehatan konsumen itu sendiri, maka kami membuat makanan ringan yang memiliki standar bahan baku yang lebih aman untuk dikonsumsi serta memiliki rasa yang enak dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan usaha produk bernama Crocodile Chips yang berbahan dasar kentang. Pemilihan nama ini dikarenakan branding yang kita usung adalah karakter buaya dan kata krokodil atau krokodil yang artinya buaya itu sendiri. Nah, buaya sendiri juga salah satu hewan yang mempunyai karakteristik yang setia dan kata chips sendiri yang artinya adalah keripik. Dengan nama krokodil itu, kami menggambarkan bahwasannya akan tetap setia untuk membersamai konsumen dan membuat produk yang baik serta bisa diterima oleh konsumen itu sendiri. Krokodil sendiri adalah nama produk yang menurut kami unik dan pastinya kita berharap bisa menarik dan mudah diingat oleh konsumen. Makanan ringan ini juga disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan keripik kentang akan lebih enak apabila dijadikan camilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saat dengan keluarga. Kami memilih usaha ini karena keripik kentang ini menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan juga memiliki manfaat yang tinggi. Kentang juga sangat mudah didapatkan. Nah, untuk segmentasi, kita ada beberapa poin. Yang pertama ada segmentasi demografis. Jadi produk ini nantinya akan menyasar masyarakat dengan rentang usia 4 tahun hingga 60 tahun dari semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikan. Karena kita juga akan mematok secara harga produk sebesar Rp10.000 per kemasan dengan berat netnya 75 gram. Sementara segmentasi geografisnya menyasar ke konsumen yang ada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Karena untuk produk yang kita buat sendiri merupakan produk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan segmentasi psikografis, kami menargetkan ke orang-orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Kemudian untuk diferensiasi dari produk kami, ya dari Crocodile Chips ini adalah snack atau cemilan ringan yang sangat cocok untuk masyarakat atau
teman-teman yang suka mengemil. Dan krokodil chips sendiri kita buat dari bahan asli dari kentang yang sangat terkenal dari kalangan masyarakat. Nah, kentang sendiri merupakan salah satu sumber karbohidrat yang menunjang diversifikasi pangan. Dan kemasan krokodil chips sendiri kita menggunakan full warna putih, dan karena krokodil chips sendiri menggunakan bahan-bahan alami dan organik sehingga bagus untuk kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Kemudian untuk strategi komunikasi pemasaran digital, untuk strategi pemasaran dari produk krokodil chips, kita akan menggunakan konsep 4P. Yang pertama produk. Jadi kita akan menyoroti terkait keunikan, keistimewaan krokodil chips sebagai keripik kentang yang diolah dengan teknik khusus untuk menciptakan rasa yang autentik dan tekstur yang renyah. Dan kita juga akan mencoba memperkenalkan berbagai varian rasa yang menarik seperti original, pedas, keju, atau rasa lokal yang menggugah selera. Dan kita juga menekankan bahan baku yang berkualitas yang digunakan seperti kentang segar dan bumbu alami, serta tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya. Kemudian untuk price atau harga, jadi kita juga akan menentukan harga yang kompetitif dengan kompetitor dengan mempertimbangkan faktor seperti bahan baku, kemudian proses produksi dan keunggulan produk itu sendiri. Dan kita juga akan menghadirkan pilihan ukuran kemasan yang berbeda, seperti kemasan kecil untuk camilan sehari-hari dan kemasan besar untuk acara atau berbagai hal yang lainnya. Kemudian kita juga akan menawarkan penawaran khusus seperti diskon, promo bundle dengan produk yang lain, atau program loyalitas untuk meningkatkan daya tarik dan nilai pembelian bagi konsumen. Kemudian untuk place atau tempat, jadi kita juga akan menentukan saluran distribusi yang efektif seperti supermarket, minimarket, warung, atau toko online, dan yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan target pasar kita. Kemudian kita juga akan memastikan ketersediaan produk yang memadai di lokasi-lokasi tersebut untuk mempermudah konsumen mendapatkan krokodil chips. Dan kita juga akan menghadirkan kerjasama dengan mitra distribusi yang strategis untuk memperluas jangkauan produk. Misalnya bekerja sama dengan restoran atau kafe yang relevan. Kemudian untuk promotion, kita menggunakan media sosial dan website sebagai platform utama untuk mempromosikan krokodil chips. Kemudian juga akan membuat konten menarik seperti foto, video, dan resep menggunakan krokodil chips, serta mengundang partisipasi pengguna dengan kontes atau giveaway. Dan mengadakan event promosi juga di tempat-tempat yang strategis seperti supermarket atau festival makanan, dan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk secara langsung, serta membangun kerjasama dengan influencer kuliner yang memiliki audiensi yang relevan dengan market kita. Kemudian agar merek krokodil chips dapat diulas dan dipromosikan melalui saluran mereka. Kemudian untuk pemilihan media yang kami lakukan dalam mempromosikan produk ini ada Instagram, kemudian ada Facebook Ads, dan TikTok. Dan kami juga memilih beberapa media sosial tersebut karena juga memiliki banyak pengguna di dalamnya, sehingga dengan cara itu kita berharap dapat menaikkan penjualan, serta produk akan mudah dikenali setelah semakin terbangun engagement dari konsumen dengan produk kita. Untuk Instagram, kami menggunakan media promosi yang disediakan Instagram untuk mengatur sasaran target sesuai dengan yang kami inginkan, sehingga jangkauannya akan lebih besar dan sesuai dengan target. Kemudian untuk Facebook Ads sendiri, kami akan mencoba memberikan budget terpisah untuk menayangkan iklan dan membuat produk kita semakin mudah dikenali oleh konsumen. Dan untuk TikTok, dengan media TikTok, kami mencoba untuk membuat video review tentang produk krokodil chips dan langsung menyediakan media TikTok Shop sehingga orang-orang yang tertarik dan ada minat bisa dengan mudah untuk membeli produk kami secara langsung. Kemudian untuk keunggulan strategik, krokodil chips menawarkan rasa yang banyak dengan menambahkan bumbu rempah khas yang memberikan sensasi rasa yang berbeda dan menarik. Krokodil chips mempunyai tekstur yang renyah dan garing dengan cita rasa yang kaya dan mendalam. Dengan mempertahankan kualitas dan kelezatan produk, Anda dapat membedakan produk ini dari keripik kentang lainnya. Dengan menekan kentang organik dan sumber yang terkelola secara bertanggung jawab, membuat menarik bagi konsumen yang peduli dengan makanan alami dan kualitas bahan baku yang terjamin. Selain rasa original,
Crocodile Chips menawarkan berbagai varian rasa, seperti rasa pedas, keju, bawang, sehingga memberikan aneka rasa kesukaan dari konsumen itu sendiri dan membuat produk ini menonjol di pasaran. Kemudian untuk desain, jadi kita dengan desain yang menarik, dengan gambar maskot merek yang sesuai dengan nama produk atau elemen warna yang sesuai, ciri khas maskot yang relevan dapat memikat perhatian konsumen di rak toko dan membedakan produk ini dari keripik kentang lainnya. Dan kita akan mengedepankan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam proses produksi, seperti penggunaan energi terbarukan atau penggunaan bahan kemasan yang dapat didaur ulang, dan dapat memberikan nilai tambah pada produk dan menarik perhatian konsumen yang peduli dengan lingkungan. Langkah-langkah strategis untuk membantu Crocodile Chips bersaing di tengah pasar. Yang pertama, kita akan mencoba untuk fokus terhadap kualitas dan konsistensi produk. Jadi kita akan menjaga kualitas produk secara konsisten dan kita yakin konsumen akan kembali membeli jika mereka mendapatkan pengalaman yang konsisten dan memuaskan setiap kali mereka membeli produk kita. Kemudian kita akan memastikan bahwasanya proses produksi, penyimpanan, dan pengemasan yang baik untuk menjaga kesegaran dan kualitas rasa Crocodile Chips. Kemudian ada riset dan pengembangan, dan kita ingin untuk yang berkelanjutan, yang akan membantu kita untuk memperkenalkan varian rasa baru, meningkatkan kualitas produk, serta mengenalkan fitur baru yang menarik bagi konsumen. Kemudian kita juga akan memperhatikan tren terbaru, perubahan kebutuhan konsumen, dan strategi yang dilakukan oleh pesaing. Kemudian menjalin kemitraan dengan toko makanan, restoran, atau acara khusus dengan memasukkan Crocodile Chips ini ke dalam pengalaman kuliner yang lebih luas seperti jaringan retail. Kemudian untuk penutup dari kami, dengan data yang sudah ada bahwasanya pertumbuhan industri makanan ringan terus bertumbuh di setiap tahunnya, maka bisa disimpulkan bahwa produk kami dengan nama Crocodile Chips bisa diproduksi serta bisa diminati pasar mengingat harga yang cukup terjangkau serta bahan dasar yang mudah didapat. Dengan menggunakan konsep pemasaran 4P, yang dimana saat ini konsumen sangat tertarik akan visualisasi serta kemudahan dalam mendapatkan sesuatu, maka kami mencoba fokus untuk memberikan budget khusus untuk promosi, yang dimana nantinya akan memanfaatkan media sosial serta influencer untuk menarik minat konsumen serta membangun engagement konsumen dengan produk kita. Serta komitmen jangka panjang kita untuk menjadi perusahaan makanan ringan yang selalu menjaga kualitas serta kepercayaan pelanggan akan setiap produk yang kita pasarkan. Mungkin itu dari kelompok 2, rekan-rekan dan Pak Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oni, Baik, Pak. sudah dijelaskan tidak ada STP-nya. Kalau segmentasi saya tadi sudah ada ya. Ya, ya. Segmentasinya, target positioning-nya ada tidak tadi? Untuk target positioning-nya masih belum kayaknya, Pak. Nah, belum kan? Mm-mm. Nah, jadi harus diturunkan dari segmentasi ini tadi sudah betul ya. Ini tuh Mm-mm. termasuk demografis ya, masyarakat dari usia berapa sampai berapa. Kemudian dari segi geografisnya di mana dipasarkannya ini tuh produknya, ada nggak keterangan itu? Kalau untuk geografisnya kita tidak menjelaskan detail, Pak. Ya, Cuman hanya wilayah perkotaan dan pedesaan saja. hmm, ya. Berarti, Positioningnya juga otomatis tidak dijelaskan ya, belum di ya betul, Pak. posisinya atau diferensiasi. Tambahkan. Coba next slide next. Ini, Oke, Pak. ini diferensiasi produk ada ya. Mm-mm. Oke, next. Langsung strategi komunikasi pemasaran Oke, digital. oke, sebentar. Saya coba lihat. Nah, strategi ya media yang digunakannya itu apa saja tadi poin-poinnya. Kalau media itu ada media sosial, Pak. Apa saja? Ada Instagram, Facebook Ads, sama TikTok, Pak. Ini, Pak. Ini produk Ada. milik siapa, Mas Oni ini? Eh, jadi kita bikin produk baru, Pak. Baru. Oke. Ya, betul. Facebook, TikTok, Instagram. Ada alasannya kenapa memilih produk itu apa media itu? Kalau reasonnya, satu, secara penggunanya cukup tinggi, Pak. Jadi kita Hmm. memang mengejar total orang yang bisa melihat promosinya kita. Sehingga kalau
menggunakan Instagram, Facebook Ads, dan TikTok, akan semakin banyak orang yang akan mengetahui produk yang kita buat. Dan secara cost itu akan lebih murah juga, kayak gitu, Pak. Mm-mm. Oh gitu ya, oke. Betul, Pak. Next, di next slide ini, Ini, Pak. oke. Ya, lagi next. Keunggulan Untuk strateginya apa? strategi. Rasa unik, menambahkan bumbu, ya ada Ya, beberapa varian rasa, beberapa ukuran, beberapa harga juga gitu ya. ya betul, Pak. Lebih harus dibikin spesifik lagi. Baik. Berarti eh ini tuh keripik apa? Chip apa tadi tuh? Bahan Kentang, Pak. kentang. Keripik kentang. Ya. Kalau keripik kentang itu di pasaran sudah banyak atau masih sedikit, Mas Oni? Udah banyak kompetitor, Pak. Banyak. Kalau seperti Ya. itu ada di Red Ocean Strategy atau di Blue Ocean Strategy yang banyak. Kalau banyak berarti Red, Pak. Red Ocean Strategic. Ya, betul. Oke, sudah cukup ya. Baik, Pak. Semuanya sudah ikut mengerjakan ya anggota kelompoknya, Mas Oni. Betul, Pak. Betul. Silahkan. Baik. Bapak Ibu teman-teman semuanya, terima kasih ya kepada kelompok 1, 2, dan 3 atas presentasinya yang mewakili maupun yang hadir juga di sini. Jadi nilai UAS untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah ada, sudah saya catat. Tinggal nanti di minggu depan saya bukakan apa namanya di menu UAS ya. Bapak Ibu harus submit secara perorangan ya, tidak per kelompok, tidak perwakilan. Kalau yang kemarin kirim ke email perwakilan, kemudian yang presentasi perwakilan, tapi untuk saya menginputkan nilai harus per orang. Nanti akan saya tarik nilainya ke Siakad gitu. Jadi kalau yang tidak submit ya mungkin nanti tidak akan mendapatkan nilai ya. Dan seperti biasa ya, mengikuti jadwal yang sudah kita tentukan, kita akan mengadakan Vicon lagi di hari Rabu, tanggal 19 ya, Rabu pekan ini, dengan agenda presentasi kelompok 4, 5, dan 6, lalu terakhir presentasi di minggu UAS nanti ya, kelompok 7, 8, 9, 10. Itu saja ya mungkin untuk siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan waktu yang sudah diluangkan ya. Sambil presentasi saya sudah mencatat siapa saja yang hadir ya untuk Vicon hari ini. Itu juga masuk ke perkuliahan pekan ke-14 ya. Terima kasih saya sampaikan, saya tutup ya. Selamat siang, Baik, saya Pak. lanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.